Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Ya, selamat beribadah di rumah, di office, di kampung, ya dimanapun kita berada yang beserta pada pagi ini di dalam ruangan ibadah online. Ya, shalom, puji Tuhan. Ya, saya percaya kita senantiasa mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dan yang semakin nyata di dalam hidup kita. Saya bersyukur pada pagi ini karena kasih Tuhan itu semakin nyata di dalam hidup saya khususnya, karena ya saat ini Tuhan memberikan kesehatan yang baik, memberikan kekuatan, karena kasih Tuhan senantiasa beserta kepada anak-anaknya yang percaya. Haleluya. Hari ini adalah 5 hari bulan 9. Ya, kita sudah melangkah di tahun ini sudah 9 bulan 5 hari. Dan hanya kurang daripada 3 bulan untuk kita melangkah ke ujung tahun, saudara. Dan keadaan pandemik saat ini adalah tahun yang kedua. Saudara masih belum reda, belum pulih keadaan kita, saudara. Tetapi mari kita tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita jika kita tinggal tetap di dalam Tuhan. Amin. Mari kita tinggal tetap di dalam Tuhan, karena keadaan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam doa untuk pujian penyembahan nanti, mari kita bersama-sama dengar firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Ayat yang keempat berkata, "Terpujilah Tuhan seruku," kata Samuel, "maka aku pun selamat daripada musuhku. Ya, sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru, dan Ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku meminta tolong, maka masuk ke telinganya. Nah, saudara, firman ini tidak kurang apa yang terjadi di sekeliling kita, tetapi kata Samuel, pertolonganku adalah kepada Tuhan. Tuhan mendengar setiap doa, setiap keluh kesah, setiap seruan kita, masuk ke telinganya Tuhan. Maka Tuhan akan menolong. Amin. Mari kita tetap berharap kepada pertolongan Tuhan. Haleluya. Mari kita mari saya bawa kita di dalam doa sebelum kita memuji menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan khususnya. Haleluya. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Yesus. Tuhan, terpuji, termulialah Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam keluarga kami ya Tuhan. Karena tidak habis-habisnya ya Tuhan pertolongan-Mu ya Tuhan, lawatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami dapat ya Tuhan bersekutu di dalam ibadah online pada pagi ini ya Tuhan. Tuhan, berikan sukacita, berikan ya Tuhan Yesus kekuatannya Tuhan sekali lagi, supaya kami ya Tuhan Yesus dapat ya Tuhan bersama-sama ya Tuhan Yesus
bersekutu dan bersukacita bersama-sama di dalam pujian kami. Selagi kami bernafas ya Tuhan, selagi itu ya Tuhan, kami mau memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, meninggikan Allah kami, Allah tempat pertolongan kami, Allah sumber kekuatan, Allah sumber dalam kehidupan kami. Apa yang kami makan, apa yang kami pakai ya Tuhan, Engkaulah sumber. Engkau menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menjaga kami seperti biji mata-Mu ya Tuhan, yang mana Engkau membuatkan kami berharga ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, dimanapun apapun keadaannya Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun berada ya Tuhan, dimanapun ya Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan Yesus, biarlah pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan ya Tuhan, Tuhan melawat mereka yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan ya Tuhan. Bahkan mereka yang sakit ya Tuhan, mereka yang positif ya Tuhan COVID, Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan oleh bilur-bilur Kristus. Anda sudah sembuh. Tuhan menyembuhkan anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Apapun persoalan, apapun yang anak-anak-Mu hadapi ya Tuhan, di dalam keadaan ketika ini ya Tuhan, Tuhan kami berharap kepadamu, kami berseru kepadamu Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam keluarga, Tuhan campur tangan di dalam ekonomi, Tuhan campur tangan ya Tuhan di dalam hubungan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami tidak pernah habis ya Tuhan. Demikian ya Tuhan, kami baru saja menyambut hari kemerdekaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya bahwa ya Tuhan, saat ini ya Tuhan, Malaysia di dalam perhitungan-Mu. Bila ya Tuhan Engkau bercampur tangan di dalam pengurusan, di dalam keadaan ekonomi, di dalam keadaan politik di Malaysia, keadaan ya Tuhan, kami ya Tuhan ya sebagai bangsa-bangsa, suku-suku dan bangsa, apabila Engkau bercampur tangan, kami percaya bahwa masa depan Malaysia ya Tuhan akan cerah, dan Malaysia dipulihkan. Malaysia ya Tuhan akan bangkit untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang terlibat di dalam pelayanan PNW ya Tuhan, Praise and Worship pada pagi ini. Tuhan memberkati hidup secara pribadi, dan biarlah ya Tuhan kami yang melayani semakin ya Tuhan antusias, semakin kuat ya Tuhan di dalam Engkau. Dan pada pagi ini ya Tuhan, khususnya Tuhan, firman-Mu yang Engkau sudah percayakan kepada hamba-Mu, biarlah firman-Mu itu ya Tuhan yang seperti pedang tajam dan bermata dua ya Tuhan, akan menyusuk ya Tuhan jiwa kami, tubuh kami ya Tuhan ya, sehingga ya Tuhan kami ya Tuhan tetap dikuatkan, iman kami tetap dikuatkan ya Tuhan, dan kami tetap dituntun oleh firman-Mu, dan biarlah firman-Mu jatuh di tanah yang subur, yaitu di dalam hati kami yang senantiasa ya Tuhan Yesus merindukan Engkau, senantiasa ya Tuhan lembut, rendah, dan dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau memberkati setiap keluarga, Engkau memberkati setiap pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun ya Tuhan, sekali lagi dimanapun anak-anak-Mu berserta di dalam ibadah online ini, jamahan-Mu Tuhan, lawatan-Mu, pimpinan-Mu, pertolongan-Mu ada di setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Ini doa kami serahkan sekali lagi ibadah online kami pada pagi ini. Biarlah sukacita surgawi hadir di setiap rumah, di setiap hati kami, sehingga kan kami ya Tuhan yang lemah dikuatkan, ya Tuhan yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you I love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you I love, love, you're good to me. For you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, for you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, for you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus, karena Dialah yang memilih kita dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Haleluya, mari kita sama-sama bersorak bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya. Waktunya hanya bagi Dia. Sama-sama kita dipilih. Kita dipilih
umat-Mu Tuhan. Mari kita bersuka bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu, yang hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Haleluya. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia,
sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kalau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat pagi ini Tuhan Yesus. Kami sudah sampai ke bulan September Tuhan, dan kami masih ada di sini karena kebaikan-Mu, karena anugerah kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi ini kami berdoa Tuhan, buat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau jamah Tuhan Yesus,
Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu pada pagi ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang mengikuti kebaktian ini Tuhan Yesus, sama ada online, sama ada di Klang ataupun di mana juga Tuhan Yesus, agar kami diberkati Tuhan dengan firman-Mu yang kami dengar pada pagi ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi biji benih yang baik Tuhan, yang jatuh di tanah yang baik, yang akan membuahkan hasil yang begitu banyak Tuhan Yesus. Oh haleluya Jesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan COVID-19 di negara kami Tuhan, di mana Tuhan kami sedang bertungkus lumus Tuhan untuk menangani wabah ini Tuhan Yesus, seperti negara-negara lain Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, kami berdoa bagi semua orang yang agar mematuhi Tuhan peraturan ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh pemimpin di negara kami Tuhan. Haleluya Jesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar mereka yang bertungkus lumus, yaitu frontliners seperti dokter, jururawat, dan juga penguat kuasa Tuhan seperti pihak polis dan angkatan tentera Tuhan, agar Engkau memberi perlindungan kepada mereka Tuhan Yesus. Engkau menjaga tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, agar mereka tidak dijangkiti oleh COVID-19 ini Tuhan semasa mereka menjalankan tugas mereka Tuhan. Engkau lindungi juga ahli-ahli keluarga mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat ekonomi di negara kami Tuhan, di mana banyak sektor ekonomi yang masih tidak dapat dibuka dengan sepenuhnya, dan ramai Tuhan di kalangan kami Tuhan yang hilang pekerjaan ataupun punca pendapatan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau berikan hikmat kepada mereka Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan aktiviti ataupun kerja alternatif Tuhan yang dapat menyalurkan ataupun memberi pendapatan bagi mereka menyara keluarga mereka Tuhan Yesus. Oh haleluya Jesus. Tuhan, kami juga berdoa bagi Perdana Menteri kami yang baru dilantik Tuhan, dan kabinet-kabinetnya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa agar hikmat bijaksana-Mu menaungi mereka Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka mentadbir negara kami dengan baik, dengan adil, dengan amanah. Haleluya. Biarlah Tuhan rencana-Mu buat negara kami dilaksanakan. Setiap keputusan ataupun polisi yang mereka buat Tuhan adalah menurut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa agar Perdana Menteri kami yang baru dan kabinetnya Tuhan ditanamkan perasaan takut akan Tuhan, dan mereka akan berhikmat dengan dedikasi Tuhan. Haleluya Jesus. Tuhan, kami berdoa buat kesihatan mental di kalangan mereka yang terkesan Tuhan, yang kehilangan kerja, yang kehilangan punca pendapatan, dan terutama Tuhan mereka yang kehilangan ahli anggota keluarga mereka Tuhan disebabkan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau berikan mereka hati yang tenang, hati yang sukacita Tuhan, dan dapat menerima keadaan apa yang berlaku kepada mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan,
Engkau jamah pikiran dan hati mereka Tuhan, agar mereka tetap kuat Tuhan. Mereka berseru kepada Engkau dan menyerahkan segala apa yang mereka alami Tuhan, sama ada kesedihan, kerisauan, dan ketakutan kepada Engkau Tuhan, kerana Engkau adalah Allah yang dapat menolong mereka Tuhan, memberikan jalan keluar untuk mereka dan memberikan kedamaian dalam hati dan fikiran mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi sekolah dan pengajian yang berada di negara kami yang sekarang ni Tuhan secara online Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan ramai anak-anak sekolah yang keciciran Tuhan, tidak dapat mengikuti pelajaran Tuhan disebabkan oleh kekurangan gadget ataupun disebabkan internet yang tidak begitu baik dan stabil Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Engkau tolong mereka yang tercicir ini Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat bijaksana Tuhan, agar mereka dapat menggunakan buku teks dan apa juga bahan yang ada yang mereka dapat capai Tuhan, untuk mengikuti pelajaran Tuhan, supaya mereka tidak ketinggalan daripada murid-murid yang lain Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa bagi guru yang mengajar, pensyarah yang mengajar, akan diberi hikmat Tuhan, bagaimana Tuhan untuk mencapai mereka yang tercicir ini Tuhan. Oh haleluya Jesus, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat negara kami Malaysia, ya Tuhan, agar kasih anugerah-Mu Engkau curahkan bagi setiap rakyat di negara kami Tuhan. Kami berdoa khusus untuk pendatang yang mencari pendapatan, yang mencari sumber kehidupan di negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau tahu kesusahan mereka, Engkau tahu masalah yang mereka hadapi Tuhan. Kau tolong mereka Tuhan. Haleluya Jesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengangkat syukur Tuhan, kerana Engkau begitu baik Tuhan. Dan kami berdoa selanjutnya Tuhan, untuk bulan-bulan yang akan datang dalam tahun ini Tuhan, agar Engkau terus bersama dan terus mencurahkan anugerah-Mu buat negara kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hai Shalom, hari saya akan membaca Mazmur 22 ayat 28 sampai 29. Segala ujung bumi akan mengingatkannya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, haleluya. Katakan di sebelah dan kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Amin. Saudara, nampaknya pada tahun 2021 ini kita sudah ada di penghujung. Dan hari ini ibadah kita yang pertama, minggu yang pertama di bulan yang ke-9 2021 sudah. Walau bagaimanapun kita masih beribadah dalam keadaan MCO atau PKP. Namun Tuhan tidak pernah terbatas. Kasih-Nya dicurahkan, kuasa-Nya diberikan kepada umat-umat-Nya. Amin. Haleluya. Dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya ambil dari beberapa petikan ayat Alkitab pada hari ini, dan khususnya di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 itu. Saudara sudah biasa
ataupun kamu sudah biasa membaca dan mendengar firman Tuhan dalam Kejadian 3:15 ini. Namun pada hari ini saya mengajak saudara akan melihat dan memandang firman Tuhan ini dari sudut yang lain. Amin. Haleluya. Hari ini saya akan membawa saudara dalam satu tema firman Tuhan pada hari ini sesuai dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, yaitu Injil. Ya, Injil harus diberitakan. Tema hari ini adalah Injil harus diberitakan. Amin. Karena dan kenapa Injil ini harus diberitakan? Sekali lagi, kenapa Injil harus diberitakan? Keinginan siapakah Injil ini diberitakan kepada manusia? Untuk apa Injil ini diberitakan kepada manusia? Dan siapa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ini kepada manusia? Dalam waktu yang singkat ini, inilah yang kita akan belajar. Injil harus diberitakan kepada semua orang manusia. Amin. Kenapa Injil harus diberitakan kepada semua orang manusia? Karena di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, firman Tuhan berkata begini, bagaimana aku menjadi selamat? Kata seorang ketua penjara di Filipi. Ya, ketua penjara di Filipi ini saudara-saudara menjaga Rasul Paulus supaya Rasul Paulus tidak keluar dari penjara. Karena Paulus dipenjarakan oleh karena memberitakan Injil. Semalaman ketua penjara ini dan kuncu-kuncunya menjaga Paulus supaya tidak keluar atau tidak diambil oleh orang lain dari penjara itu. Saudara, dalam cerita ini, tiba-tiba malaikat datang dalam penjara itu dan menuntun Paulus keluar dari penjara sampai di gate. Dan disitulah ya terjadinya cerita ini di mana ketua penjara itu sudah takut, sudah gemetar. Tetapi Paulus berkata, janganlah gemetar, saya masih ada di sini. Lalu ketua penjara itu berkata, Tuhan, ayat 30, bagaimana aku menjadi selamat? Paulus berkata dalam ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus atau Injil, dan engkau akan selamat, dan seisi rumah tanggamu akan diselamatkan. Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 30 dan 31 sudah cukup kita mengerti kenapa Injil harus diberitakan. Karena hanya Injil, ketua penjara itu beroleh keselamatan. Hanya Injil, hanya Yesus Kristus, seluruh keluarga penjara, ketua penjara itu akan diselamatkan. Itu sebabnya saudara-saudara, hari ini kenapa Injil harus diberitakan? Karena keinginan Allah untuk semua orang diselamatkan. Amin. Mari kita bawa saudara di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 ini. Firman Tuhan berkata demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sekali lagi, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, dalam satu ayat ini kita telah mengerti benar bahwa ini adalah firman Tuhan yang pertama, di mana yang berunsur tentang pemberitaan Injil. Setelah manusia yang pertama, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa dan dikuasai oleh kerajaan atau pemerintahan atau kekuasaan iblis. Lalu firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-15 ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Siapa itu engkau? Engkau itu adalah ular itu sendiri, yang telah menjatuhkan mereka dari dosa itu. Dan perempuan ini, siapakah perempuan ini? Adalah Hawa itu. Antara keturunanmu itu Satan, dan keturunannya, keturunan siapa? Keturunan perempuan itu Hawa. Tiada lain, tiada bukan adalah Yesus Kristus. Ya, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, Allah Bapa di surga telah memberitahukan lebih awal tentang penginjilan. Di mana setelah Satan berjaya membawa manusia yang pertama jatuh dalam dosa dan menjauhi dari Tuhan dan bersudah dalam kekuasaan iblis, Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Saudara-saudara, ini amat panjang permusuhan, saudara-saudara. Sejak kejatuhan yang pertama di Taman Eden sampai hari ini adalah peperangan rohani. Permusuhan yang panjang, saudara-saudara. Sampai bila, kapan bila permusuhan ini akan berakhir? Sehinggalah Yesus Kristus datang kali yang kedua. Maka saat ini adalah saat permusuhan antara Allah dengan Satan. Saat ini adalah permusuhan antara kita dengan Satan. Amin. Di dalam ayat yang ke-15 ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Berita baik di dalam ayat yang ke-15 ini. Kejadian pasal yang ketiga adalah keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular Satan itu. Katakan amin. Sekalipun ada ayatnya di sini, dan engkau, yaitu ular, meremukkan tumitnya. Ada juga waktunya, saudara-saudara, Satan itu dapat meremukkan tumit keturunan Hawa, yaitu Yesus Kristus. Namun saudara-saudara, dia tidak paham bahwa itu hanyalah sementara. Itu pun ada tujuannya. Kenapa Yesus Kristus, keturunan Hawa itu juga ada mengalami tumitnya diremukkan. Saya akan buktikan di dalam ayat-ayat ini maksud dan kenapa itu akan terjadi. Ya, amin saudara-saudara. Di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Ini tentang keturunan perempuan itu. Seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan ia akan menamakan Emmanuel, dan dia akan menjadi juru selamat dan menyertai semua manusia sampai selamanya, selama-lamanya Emmanuel. Kita akan melihat dalam Yesaya 53 ayat yang kelima, dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita. Saudara fahami firman Tuhan ini, dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita. Itu yang dinubuatkan di dalam Kejadian 3 ayat 15. B di situ di mana Satan meremukkan tumit Kristus. Dan Yesaya telah memberitahukan dalam 53 ayat yang kelima bahwa
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kristus diremukkan karena kejahatan kita, dosa kita. Itu sebabnya dia mati di kayu salib. Karena kejahatan dosa manusia. Amin, saudara-saudara. Dan iblis sudah bergembira karena Kristus sudah mati. Tetapi dia tidak paham hari yang ketiga dia menang dari maut dan mengalahkan Satan. Dan Satan dipijak-pijak di telapak kaki. Bukan saja Tuhan, tetapi kepada setiap orang yang percaya oleh kebangkitan Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, itu yang namanya, saudara-saudara, keturunan perempuan meremukkan kepala si Satan itu. Tepukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa maksud kepala? Kepala adalah kekuasaan. Kepala adalah kuasa iblis itu. Rencana jahat yang sangat kuat itu. Sumber kuasa yang sangat jahat itu. Tetapi syukur kepada Tuhan, Alkitab berkata, keturunannya yaitu Yesus Kristus meremukkan, menghancurkan kuasa Satan itu. Amin, haleluya. Dan itu ditulis dalam Roma 16 ayat 20. Allah sumber damai sejahtera menghancurkan iblis. Haleluya. Tepukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Jadi itu kenapa Injil harus diberitakan. Karena keinginan Allah untuk apa? Semua orang selamat. Namun yang menyedihkan hari-hari ini, yang menyedihkan hari-hari ini, manusia hanya memerhatikan keperluan yang kelihatan, tetapi Allah memandang jauh lebih penting. Allah memandang jauh lebih penting terhadap kehidupan manusia ini, saudara-saudara, yaitu apa? Hidup yang kekal itu. Hari ini, saudara-saudara yang masih hidup hari ini, ya kita akan hidup dalam dunia ini. Tetapi marilah memandang hidupmu seperti Allah memandang kehidupanmu. Jauh lebih jauh. Yaitu kehidupan yang kekal yang Allah berikan kepada Anda semua. Katakan di kiri kanan saudara-saudara, marilah kita memandang hidup kita seperti Allah memandangnya. Amin. Di bawah ini beberapa alasan kuat mengapa Injil harus diberitakan kepada semua orang di seluruh dunia. Haleluya. Ya, yang pertama adalah keinginan Allah sendiri agar semua orang selamat. Sekali lagi, Injil harus diberitakan karena keinginan Allah sendiri agar semua orang selamat. Karena hanya Injil yang ada kuasa untuk meremukkan kepala ular. Hanya Injil yang dapat meremukkan kekuasaan kejahatan, rencana iblis yang jahat itu terhadap Allah dan manusia. Amin. Karena Allah berkata dalam Kejadian 3 ayat 15 tadi, di mana keturunan perempuan itu, yaitu Yesus Kristus, hanya satu-satu yang dapat memusnahkan, menghancurkan iblis, kepalanya. Ketika manusia ditipu iblis, Allah sudah mempunyai rencana memulihkan manusia itu. Allah begitu baik sekali dengan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu ular, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya yaitu Yesus akan meremukkan kepalamu. Pemberitaan Injil, keinginan Allah itu sendiri. Karena hanya Injil dapat meremukkan kekuasaan iblis. Dan keinginan Allah itulah supaya setiap orang mendapat keselamatan. Yang kedua, keinginan Allah agar semua selamat
Allah memakai manusia untuk memberitakan Injil keselamatan. Jadi dia tidak pakai malaikat. Dia tidak pakai oknum-oknum dan nama-nama lain ciptaannya. Dia memakai manusia. Amin, saudara-saudara. Dia memakai aku dan saudara-saudara. Dan itu sudah terbukti di dalam gereja yang pertama. Di Kisah Para Rasul dicatat pasal yang 13 ayat yang kedua, di mana Roh Kudus mengutus gereja di Antiokhia agar mengirim Barnabas dan Saulus, dikhususkan oleh Roh Kudus sendiri sebagai utusan Injil di Asia Kecil. Lihat saudara-saudara, sekali lagi Tuhan memakai manusia, aku dan saudara-saudara, Paulus dan Barnabas, untuk memberitakan Injil. Maka saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di sini, kalau kau melihat kamu adalah manusia, maka siapapun latar belakang apapun, engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa. Amin, saudara-saudara, haleluya, terpujilah namamu. Kalau Barnabas dan Saulus dipakai, aku dan saudara juga dipakai oleh Tuhan. Asalkan nanti saya akan pergi, saudara memiliki tanggung jawab terhadap Allah dan tanggung jawab terhadap jiwa-jiwa yang masih hilang. Amin, haleluya. Allah akan membagi tugas mulia ini. Sebenarnya pemberitaan Injil adalah satu tugas yang amat mulia di pandangan Allah. Hanya kita saja yang tidak melihat memberitakan Injil itu adalah amat mulia. Hari ini sadarlah saudara-saudara, bahwa apabila engkau memberitakan Injil, engkau telah melakukan pekerjaan yang lebih mulia daripada apa yang kau buat sebelum ini. Amin, saudara-saudara, karena Allah akan membagi tugas mulia tersebut hanya kepada anak-anaknya yang merasa terbeban. Bilang di sebelah kiri kanan saudara-saudara, aku terbeban untuk beritakan Injil. Amin. Karena hanya orang yang terbeban dan yang bertanggung jawab terhadap keselamatan orang lain, yang bersedia melakukan tugasnya sebagai pemberita Injil keselamatan, Allah akan memanggil mereka. Berdoalah pada hari ini. Katakan kepada Tuhan, berikan aku hati yang amat terbeban untuk beritakan Injil dan jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Puji Tuhan. Karena penginjilan merupakan beban dan tanggung jawab orang percaya. Sebab kenapa? Ya, kenapa? Sebab tugas penginjilan yang diberikan Tuhan adalah tugas amat mulia. Saya ulang lagi, teramat mulia. Kenapa mulia? Ini adalah pekerjaan Allah yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Dan kita diberi penghormatan untuk memberitakan Injil kepada orang lain, sehingga orang lain mendengar firman Tuhan dan mereka diselamatkan. Bukankah ini pekerjaan yang amat mulia? Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, minta kepada Tuhan beban dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Amin. Sebagai manusia yang dahulu berdosa dan yang seharusnya binasa, tetapi sekarang sudah diselamatkan, sudah selayaknya kita rindu menyaksikan kehebatan Allah itu sendiri, yang sanggup juga mengubah hidup orang lain. Amin, saudara-saudara. Kita harus cepat mengajak orang lain menikmati keselamatan yang sama kita nikmati pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan seterusnya saudara-saudara, tanggung jawab orang percaya untuk beritakan Injil ini adalah menerima Yesus dan menjadi pengikutnya merupakan hak istimewa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.
Menerima Yesus dan menjadi pengikutnya merupakan hak istimewa. Tetapi hanya menikmati hak istimewa tanpa merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan orang lain, seperti kerinduan Allah, merupakan sikap mementingkan diri sendiri. Bilang di sebelah kiri kanan saudara-saudara, jangan mementingkan diri sendiri. Mari bersama-sama dengan Tuhan menjadi mitra Kristus untuk memberitakan Injil keselamatan ini kepada orang lain. Amin. Saudara-saudara, ini adalah tugas yang amat mulia, yaitu memberitakan Injil. Haleluya. Dan saudara, kita lihat di dalam Injil, di dalam Alkitab, setiap kali manusia tidak bertanggung jawab, maka dia akan berdosa. Lihat, Adam tidak bertanggung jawab, dia berdosa. Amin, saudara-saudara. Dan banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab ini yang seharusnya mereka bertanggung jawab atas panggilan Tuhan. Namun mereka mengabaikan tanggung jawab. Dan salah satu contoh adalah Adam, dan dia berbuat dosa. Saudara-saudara, bilang di sebelah kiri kanan, mari kita bertanggung jawab. Amin. Haleluya. Penginjilan merupakan implementasi dari melakukan seluruh Taurat yang terutama. Taurat berkata, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara-saudara, bagaimana kita membuktikan bahwa kita adalah orang Kristen yang mengasihi Tuhan dengan segenap-genap itu? Yesus berkali-kali bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, aku mengasihi kamu. Apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi kamu. Apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihimu, kata Petrus. Dan Yesus berkata, beritakan Injil dan jagalah domba-domba. Sekali lagi saudara-saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi Dia segenap-genapnya. Dan bagaimana kita membuktikan bahwa kita ini mengasihi Tuhan dengan segenapnya? Kita taat sama firman Tuhan. Amin. Kita taat sama keperkataan Tuhan. Dan penginjilan ini adalah perkataan Tuhan yang dipercayakan kepada kita semua. Penginjilan merupakan implementasi dan melakukan seluruh Taurat yang terutama. Seluruh perintah yang pertama yaitu mengasihi Tuhan dengan segenapnya. Di samping perintah yang kedua yaitu mengasihi jiwa-jiwa. Saudara-saudara, kita akan memberikan makan seperti hari ini saya lakukan di dalam MCO ini. Sejak permulaan, tidak saya berhenti-henti memberikan makanan-makanan. Yang tidak ada makanan dalam PKP saat ini dari awal tahun sampai sekarang. Dengan saya menggunakan apa yang saya ada. Dan sekarang ada orang, 1-2 orang yang sudah tahu apa yang saya lakukan ini. Dan berserta saya bersama-sama untuk memberikan makan kepada orang. Tetapi itu tidak cukup saudara-saudara. Hanya kita memberikan beras, hanya kita memberikan makanan, hanya kita memberikan minuman, hanya kita memberikan nasihat-nasihat, tidak cukup. Kita harus berdoa kepada mereka dan harus memberitakan Injil kepada mereka. Dan saya selalu berdoa, saya catat orang-orang itu. Saya menangis dan saya berdoa. Sekurang-kurangnya saya memulakan dengan doa. Dan saya akan memberitahukan sedikit-sedikit bagi mereka yang tak paham. Karena kalau kita akan beritahu terus banyak-banyak tak akan paham. Jadi kita minta hikmat kepada Tuhan, kita berikan Injil. Karena keperluan utama manusia adalah Injil. Amin, saudara-saudara. Kenapa anak-anak orang-orang Kristen, bahkan anak-anak pendeta, anak-anak penatua, anak-anak pemimpin, tidak percaya kepada Tuhan? Kenapa itu terjadi? Karena engkau gagal memberitakan Injil kepada anak-anakmu.
Tidak ada manusia yang dilahirkan dalam bumi ini yang terus diselamatkan. Kalau kau seorang Kristen dan kamu akan dikaruniakan anak, anakmu tidak akan terus diselamatkan. Tetapi harus mendengar Injil. Amin. Karena Injil, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ibu bapak yang ada di sini, beritakan firman Tuhan, Injil kepada anak-anakmu juga. Haleluya. Injil adalah keperluan utama semua orang berdosa. Haleluya. Injil adalah keperluan utama semua orang berdosa. Keperluan manusia yang utama adalah keselamatan kekal. Setelah kehidupan kita di dunia berakhir, kehidupan manusia di dunia akan sia-sia belaka. Jika sekiranya pada akhirnya mereka binasa karena tidak menerima Kristus sebagai juru selamat bagi mereka. Jadi sia-sia kita di bumi ini jika kita tidak beroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu hanya pemberitaan Injil. Karena Injil itu adalah pribadi Kristus yang berjaya, satu-satunya nama di bawah kolong langit ini yang ada kuasa meremukkan kuasa setan, meremukkan kepala setan itu. Hanya satu, Yesus. Amin, haleluya. Dan seterusnya saudara-saudara, Injil adalah keperluan utama semua orang berdosa. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun masuk ke dalam kerajaan-Ku di sorga kalau tidak melalui Aku." Wahyu 20 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara, di dalam ketiga-tiga ayat ini kita sudah paham dan mengerti bahwa orang yang tidak akan percaya pada Yesus Kristus tidak tercatat dalam buku kehidupan di dalam kerajaan surga, tidak akan mendapat hidup yang kekal, bahkan dilimpar ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat yang ke-15. Maka saudara-saudara, Tuhan dari mulanya menyeru supaya Injil diberitakan. Karena hanya Injil yang ada kuasa untuk mengalahkan kuasa dan dosa yang dibuat oleh Satan itu sendiri. Amin. Seterusnya saudara-saudara, kenapa Injil harus diberitakan? Amin. Selagi manusia hidup di dunia ini, ia harus mendengar bahwa hanya melalui Yesus mereka dapat diselamatkan dan beroleh kehidupan kekal. Manusia jangan sampai menunda menerima Injil. Saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan ini, jangan tunda-tunda. Ya, yang kau mendengar firman Tuhan hari ini, Injil hari ini. Kau di rumah di mana saja berada, jangan menunda-nunda. Karena tidak ada kesempatan kedua kali bagi manusia yang masuk ke dalam neraka. Di dalam Lukas 16 ayat 19 ayat 31 ada cerita di sini. Seorang kaya yang tidak terima Injil dan seorang miskin yang mengambil keputusan tepat untuk menerima Injil. Dikatakan di situ orang miskin itu masuk ke surga, sedangkan orang kaya itu masuk ke neraka. Dalam cerita Lukas 16 ini, menyesallah orang kaya itu. Dan dia memanggil Bapak Abraham, bolehkah aku ke surga, ke tempatmu itu? Abraham berkata, tidak boleh, kami pun tak boleh ke tempat engkau, engkau pun tak boleh ke tempat kami. Dahulu ada orang yang memberitakan Injil, tetapi engkau telah mengambil keputusan untuk menolak Injil. Hari ini saudara-saudara,
Apapun latar belakangmu, engkau orang kaya, miskin, dan sebagainya. Terimalah Injil, yaitu Yesus Kristus yang punya kuasa untuk meremukkan kepala setan itu. Kepala ular itu, yaitu kekuasaan jahatnya. Amin, saudara-saudara. Hanya Yesus Kristus, keturunan Hawa, yang boleh mampu meremukkan kepala ular itu, saudara-saudara, yaitu Injil itu sendiri. Perjalanan manusia berdosa menuju kebinasaan harus dihentikan pada saat ini. Dan dipindahkan arahnya menuju kehidupan kekal melalui apa? Melalui pemberitaan Injil. Neraka akan dihentikan. Dan akan dipindahkan ke kehidupan kekal hanya pemberitaan Injil. Katakan di sebelah kiri kanan saudara-saudara, aku menerima Injil hari ini. Amin. Haleluya, karena itulah adalah satu-satunya jalan. Saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, bagaimana seharusnya aku terima Injil pada hari ini? Bagaimana aku akan menghentikan perjalananku ke neraka dan mengalihkan perjalananku menuju ke kehidupan yang kekal? Saudara-saudara, dalam Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10 dia kata di sini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Ayat yang 10, karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, jalannya, caranya untuk menghentikan perjalanan kita ke neraka dan akan mengalihkan perjalanan kita ke hidup yang kekal adalah berita Injil. Bahagian kita mengaku percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin, haleluya, amin. Maka saya akhiri firman Tuhan hari ini. Kenapa Injil harus diberitakan? Kenapa Injil harus diberitakan? Karena Injil merupakan berita gabungan. Injil merupakan berita gabungan antara keinginan Allah. Apakah keinginan Allah semua orang diselamatkan? Dan keperluan utama manusia. Apakah keperluan utama manusia? Keperluan utama manusia adalah keselamatan kekal. Sekali lagi saya ulangi sebelum saya berdoa. Penginjilan merupakan berita gabungan antara keinginan Allah kita dan keperluan utama kita, yaitu keselamatan kekal. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pada ibadah raya kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Saya berdoa ya Tuhan Yesus, setelah kami mendengar firman-Mu ini, kami akan membuka hati kami untuk menerima firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, di mana Engkau menjadi mitra kami. Engkau telah memilih kami untuk memberitakan Injil keselamatan ini kepada bangsa-bangsa. Dan ini adalah sebuah tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami. Tanggung jawab yang mulia ini ya Tuhan Yesus. Saya berdoa setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini akan diberikan beban dan tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Karena mereka mengasihi Engkau dengan segenap-genapnya dan mengasihi jiwa-jiwa yang masih lagi terhilang. Dan orang-orang yang terhilang itu tidak ada jalan lain. Karena mereka dililit, diikat oleh kuasa ular itu. Dan hanya keturunan Hawa, yaitu Yesus Kristus yang mampu melakukan, meremukkan, menghancurkan kepala setan, kuasa setan jahat itu. Oleh sebab itu, Tuhan,
Berikan kami hati beban untuk menjadi mitra, memberitakan firman-Mu ini kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya berdoa setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang ada di sini, ya Tuhan Yesus, akan berkobar-kobar, diberi hati untuk memberitakan firman-Mu untuk orang lain yang belum mendengar firman Tuhan. Puji nama-Mu, segala hormat kemuliaan kami kembalikan semuanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.